Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soli-solihah kelas 4. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang kalian ajukan. Kalian pastinya sudah sering kan mengajukan pertanyaan kepada orang lain? Pasti Miss yakin kalian sudah sering bertanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya yang tepat. Kuncinya adalah adik Simbara. Siapa adik Simbara? Ada yang punya adik namanya Simbara? Adik Simbara adalah singkatan dari kata-kata tanya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau perbuatan. Contohnya adalah, apa buku yang sedang kamu baca? Bisa menjawab pertanyaan ini? Iya, contohnya adalah buku yang sedang aku baca adalah buku tematik. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan besok? Jawabannya tentang peristiwa ya, atau keadaan yang akan dilakukan besok. Jawabannya bisa seperti ini. Besok aku akan pergi bertamasya atau piknik ya. Lalu yang kedua adalah di mana. Di mana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan. Contohnya adalah, di mana kamu membeli baju barumu? Dari mana kamu mendapatkan koleksi koinmu? Jawaban yang diharapkan dari pertanyaan tersebut adalah suatu tempat. Contohnya adalah, aku membeli baju baruku di toko baju. Atau yang kedua, aku mendapatkan koleksi koinku dari Bank Indonesia. Atau jawaban yang lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah kapan. Sudah sampai adik tadi ya, apa, di mana, dan kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Itu yang betul suatu ya, bukan sesuatu. Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang menunjukkan waktu di sini bukan hanya jam, misalnya jam 1, jam 2, jam 3. Tetapi misalnya tadi pagi, tadi malam, besok, kemarin, lusa, tahun depan, bulan lalu. Nah, seperti itu juga termasuk menunjukkan waktu. Contohnya adalah, kapan kamu bangun tidur? Kapan mereka sampai di sini? Pertanyaan di atas jawabannya adalah tentang waktu. Contohnya, aku bangun tidur pada pukul 4 pagi. Kapan mereka sampai sini? Mereka sampai sini tadi pagi. Tadi pagi juga termasuk keterangan waktu ya. Kemudian yang berikutnya adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau tokoh dalam suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya orang atau hewan atau karakter gitu ya. Contohnya adalah, siapa yang menemanimu belajar di rumah? Jawabannya adalah orang atau teman atau karakter tertentu. Contohnya adalah,
Yang menemaniku belajar di rumah adalah ayah dan bunda. Bisa juga kakak, bisa juga boneka, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya adalah nomor 1, mengapa kamu suka jadwal home visit? Yang kedua, mengapa kamu menghafal Al-Quran? Dari dua pertanyaan tersebut, jawaban yang diharapkan adalah sebuah alasan atau sebab. Ya, contohnya yang pertama adalah aku suka jadwal home visit karena aku bisa bertemu dengan teman-temanku dan guruku. Yang kedua, aku suka menghafal Al-Quran karena aku ingin memberikan mahkota kepada orang tuaku di surga. Ya, yang penting ada alasannya. Biasanya ditandai dengan kata karena atau sebab gitu, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana. Kata bagaimana adalah untuk membuat pertanyaan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Contohnya adalah bagaimana cara membuat susu hangat, bagaimana cara membuat sebuah ringkasan. Jawabannya adalah harus memuat cara atau proses atau tahapan dalam membuat peristiwa atau kejadian yang ditanyakan. Contohnya adalah cara membuat susu hangat adalah 1. Siapkan susu. 2. Siapkan gelas, siapkan air hangat, dan sebagainya, ya. Kemudian terakhir adalah berapa. Sudah ya, sudah genap adik Simbara. Kata berapa adalah untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contohnya adalah berapa jumlah saudaramu? Berapa harga pensilmu? Maka jawaban yang diharapkan adalah berupa angka, jumlah, satuan, ya. Contohnya, jumlah saudaraku ada 6. Atau harga pensilku Rp2.000. Oke, semoga kalian paham ya. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian membuat kalimat tanya dengan kata kunci adik Simbara. Masing-masing kata tanya kalian buat 1 contoh saja dengan tema lingkungan, ya. Temanya harus tentang lingkungan. Contohnya adalah siapa yang wajib membersihkan lingkungan rumah, atau juga kapan kita sebaiknya membersihkan halaman rumah, gitu ya. Jadi lingkungan itu luas, boleh lingkungan rumah, boleh lingkungan sekolah, boleh lingkungan masyarakat, boleh, ya. Jadi bebas, yang penting bertema tentang lingkungan. Oke, sekian dulu video dari Miss Dian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.